Halo keluarga Indonesia, kembali lagi dengan saya Syalima dari Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Kembali lagi di Pas Asik Podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Kali ini saya digabungi oleh Mas Albert dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan juga Mas Steve dari Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Halo. Halo. Halo Nah, Salima. hari ini kita akan membahas tentang ketika anak pengguna narkoba tak lagi didengar gitu. Ya. Nah, mungkin aku langsung aja deh aku tanya, emang ada ya anak pengguna narkoba? Jawabannya sih jelas ada ya. Karena kalau misalnya kita pakai data yang paling dicari atau paling banyak dikutip dari Badan Narkotika Nasional gitu ya, mereka menunjukkan bahwa ada sekian 1,7 juta kalau tidak salah prevalensi pengguna narkotika di Indonesia tahun 2024. Yang mana mereka menyatakan bahwa di data prevalensi itu salah satu yang paling besar itu adalah yang dari remaja atau dari orang muda yang mereka bilang dari usia 15 sampai 20 tahun atau 24 tahun gitu ya, yang mana jelas bahwa sebagian kalau gitu adalah termasuk anak di bawah umur atau kategori anak di bawah 18 tahun gitu. Jadi kalau secara data sih kita melihat bahwa ada, dan memang ketika dari organisasi kami ketika mendapatkan rujukan kasus misalnya, kami juga banyak menemukan banyak anak pengguna narkotika yang kemudian menjadi korban kriminalisasi atau korban rehabilitasi paksa atau yang lain sebagainya. Nah, jadi anak pengguna narkoba tuh biar viewers ada bayangan ya, itu tuh biasanya mulai dari umur berapa sih, sekecil apa sih anak pengguna narkoba tuh? Ya kalau case sih ada ya, maksudnya dari umur 8, 9 tahun udah ada. Oh ya. Gitu ya, menggunakan misalnya metafetamin sabu gitu ya, julukan umumnya gitu, ada ditemukan case seperti itu. Nah kalau data yang pernah direhab ya itu juga minim kita ya. BNN itu tahun 2024 1090 konon mereka rehab. Tahun ini sampai Juni 590. Dan itu kan dibedakan gitu ya. Maksudnya anak ini konteksnya di sebelum remaja. Oke. Gitu ya, di bawah 13 tahun lah gitu ya. Jadi memang ini menarik karena belum ada yang potret nih. Jadi Betul. LBM ya terima kasih juga udah bikin buku ketika anak ini saya gitu ya. Karena dengan adiksi ini adalah sebuah penyakit kambuhan kan eskalatif sifatnya ya gitu. Jadi memang ini luput lah dari perhatian publik gitu sih. Iya. Dan tadi saya juga baru ngecek ya data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di bawah Kementerian Hukum, yang memang dia di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mana dia memang mengurusi soal narapidana, tahanan dan segala macam. Oh iya betul. Dan per hari ini ada 170 anak di rutan atau di lembaga pemasyarakatan karena kasus narkotika. Jadi kita melihat bahwa memang ada fenomena di mana anak pengguna narkotika atau anak yang terlibat dalam kasus narkotika itu juga bisa sampai ditahan dan dimasukkan ke dalam lapas atau rutan. Wah menarik tuh ya. Menarik sekali. Biasanya nih anak-anak pengguna narkoba tuh dia tuh dari golongan apa sih yang rentan untuk pengguna narkoba, dan juga mereka apa ya, mereka diekspos kayak gitu tuh awalnya dari mana gitu Om biasanya? Ya sebenarnya kalau pengguna ini kan batasannya nggak ada sebenarnya ya. Semua kalangan, tapi memang yang banyak ditemukan yang mudah cepat ditemukan itu misalnya dari anak jalanan gitu ya. Karena kan mereka mudah ditemui nih. Kalau yang mungkin ada di kalangan menengah itu kan karena di rumah-rumahan sulit ya, tapi yang bisa kita potret ya itu dulu dari anak jalanan. Dia mungkin karena keluarganya tidak harmonis bisa, atau bisa karena tekanan rekan sebaya ya, atau ya namanya lagi cari jati diri ya, ngelihat media sosial yang keren apa sih ya, role modelnya mungkin menggunakan atau punya gaya hidup yang menggunakan apa saja ya mereka ngikut gitu ya, bisa juga seperti itu. Tapi kalau anak pengguna narkoba gitu tuh hampir pasti dia pasti ada yang ngasih dulu kan daripada Oh dia iya, nyari. iya. Maksudnya dari pergaulan pergaulan gitu ya. Dari tadi yang saya bilang tekanan rekan sebaya bisa ya, untuk diterima sebuah kelompok misalnya awalnya merokok dulu
Ya. Menggunakan alkohol bareng dulu, akhirnya berbagi zat adiktif apapun bentuknya, bisa jadi obat penenang ya, macam-macam gitu ya. Tapi itu biasanya ya memang pengawasan dari orang tua juga mungkin kurang ya. Saya nggak bisa juga bilang, karena banyak yang juga bilang pengguna ini kan banyak kalangan ekonomi ke bawah, tapi nggak juga. Nggak juga. Gitu. Yang terlihat dari ya itu yang kepotret aja, karena benar ada di jalanan gitu kan. Padahal sebenarnya seperti kita ya di rehabilitasi ya, kebanyakan yang kita tangani itu juga yang keluarganya justru harmonis orang tuanya. Iya, kebanyakan orang bilang, oh misalnya orang broken home apa anaknya akan bla bla bla, nggak juga. Kalau di kita sih 70%-nya orang tuanya justru harmonis, gitu loh ya kan gitu. Nah perilakunya nih, pergaulannya ini nih yang perlu kita waspadai gitu ya, terutama ya kalau saya ya dari pencegahan ya Bro Albert, dari anak ini nih bagaimana nih kita kelola tumbuh kembangnya dia, perilakunya dia gitu sih. Nah ini juga menurut aku menarik karena walaupun oke ini pengguna narkoba gitu, tapi ketika aku baca kajian ini dan juga maksudnya pengalaman sebelumnya tentang orang pengguna narkoba in general, aku ngeliat bahwa anak pengguna narkoba dan dengan dewasa pengguna narkoba itu two completely different issues. Dari semua approach korban semua tuh mesti beda dan mesti dibedain banget penanganannya. Nah, kalau sampai sekarang di Indonesia nih, kita gimana sih penanganan anak pengguna narkoba? Apakah udah dibedain sama dewasa pengguna narkoba, dan kita udah memadai belum sih di situ? Oke, kalau berkaitan dengan apa mekanisme dan juga apa hukum yang tersedia gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara soal anak, secara luas kan kita memang punya Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya, dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuat untuk mengakomodir sebisa mungkin, sebaik mungkin kepentingan terbaik anak. Itu memang ketika dalam praktiknya ada beberapa persinggungan lah antara undang-undang ini, antara aturan hukum ini dengan aturan hukum yang terkait dengan narkotika, yakni Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu yang mana di undang-undang ini sebenarnya mereka tidak membedakan antara anak ataupun dewasa gitu. Jadi sama aja dalam konteks subjeknya. Meskipun memang kita kenal di dalam Undang-Undang Narkotika kita sebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Yang mana ada kategori orang yang kemudian mereka dianggap dipaksa atau dijebak untuk mengkonsumsi narkotika misalnya. Itu yang dikategorikan dalam undang-undang ini sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Itu yang mana mungkin kalau misalnya tadi Bro Steve bilang bahwa kebanyakan kasus anak gitu ya, hampir pasti bisa dipastikan bahwa ada tekanan sosial, ada pemaksaan dan lain sebagainya gitu. Mungkin mereka sebenarnya juga bisa masuk ke dalam korban penyalahgunaan narkotika ini gitu. Meskipun dalam banyak case-nya, dalam banyak kasusnya perbedaannya pun akhirnya tidak jauh berbeda gitu ya. Mereka makanya tadi datanya ada 170 misalnya yang dikriminalisasi sampai ke tahap penuntutan, sampai ke tahap persidangan dan akhirnya mendapatkan vonis dan di penjara, dan banyak juga misalnya yang dialihkan ke lembaga rehabilitasi gitu ya. Dan akhirnya mereka mengalami rehabilitasi, menjalani rehabilitasi, tapi kadang-kadang rehabilitasinya juga rehabilitasi paksa itu, karena di dalam undang-undang narkotika itu rehabilitasi itu bukan dianggap sebagai hak. Beda dong, kayak misalnya kalau orang sakit nih ya, orang sakit kepala nih misalnya, kalau misalnya kita mau ke dokter kan kita bebas ya, kita bebas ke dokter, beli Panadol atau beli Ibuprofen gitu ya. Nah kalau dalam konteks penggunaan narkotika, rehabilitasi itu bukan hak, itu dianggap sebagai kewajiban. Gitu. Jadi karena dianggap sebagai kewajiban ini, akhirnya banyak kemudian anak-anak ataupun orang dewasa gitu ya, yang kemudian mereka dipaksa untuk masuk ke dalam lembaga rehabilitasi. Apalagi kalau misalnya dianggap anak dalam tanda kutip tidak memiliki otonomi penuh atas kebebasannya, maka banyak kemudian walinya kemudian datang ke tempat rehabilitasi minta ini untuk dijemput secara paksa gitu kan. Iya, ada. Iya, ada. Oke. Nah, jadi penanganannya masih beda-beda gitu ya. Ya, soalnya kemarin ada kita case gini, maksudnya ada anak-anak ketangkep. Terus ya sekarang trennya lagi gitu ya Bro Albert ya, terus dilempar ke satu lembaga rehabilitasi. Nah sepertinya lembaga rehabilitasi ini memang kompetensinya nggak punya untuk ngurus anak, karena salah satunya adalah ini anak-anak masih sekolah, mau ujian, dipersulit dengan alasan karena dari kantor polisi dan lain-lain. Padahal sebenarnya kan adalah mekanisme rawat jalan habis sekolah, habis ujian,
ya balik ke situ, terusin rawatan gitu. Nah, artinya memang penanganannya secara apa ya? Biar hak anak ini untuk pendidikannya terpenuhi ini memang nggak jelas. Yeah. Gitu maksud saya gitu. Itu kan sebenarnya nggak perlu diperdebatkan lagi, ya udah. Yang penting panggil orang tuanya. Ini anak-anak baru kelas 1 SMP waktu itu. Kalau nggak salah 1 SMP deh. Mau ujian, ini gimana nanganannya, gitu ya. Yeah. Ini nggak karena alasan titipan dari polisi dan lain-lain. Sekolahnya ini seakan-akan jadi hal yang nggak penting. Padahal kalau saya pernah kerja satu rehabilitasi di Jakarta juga, yang cukup profesional, anak yang menggunakan itu tetap boleh sekolah, rawat jalan. Ya. Ataupun kalau dia rehabilitasi di kita, ya paginya dia berangkat sekolah. Sorenya dia balik, tidurnya di rehab gitu. Aku juga ngerasa kayak kok kalau misalnya dia menggunakan narkoba terus malah di stopin sekolah Nah, malah ini makanya makin, itu dia. malah makin parah nggak sih? Makanya tadi nyambung sama yang Bro Abel bilang, jadi memang penanganannya kita memang belum jelas gitu ya kan, dan ya staf di rehab itu ya saya pastikan gitu ya, trainingnya nggak ada. Nggak ikut, karena kalau dia pernah ikut training itu dia pasti akan paham nih nggak bisa nih anak kita tanganin, dia rujuk lagi misalnya, atau atas dasar kemanusiaan, oke, kita coba bantu semampu kita berikan yang terbaik. Oh harus ujian, ya ditemenin aja dikawal misalnya gitu kan, karena takut nanti kabur karena titipan polisi gitu kan, tapi bukan serta-merta nggak boleh, nggak bisa, harus bayar dulu atau apapun alasan mereka saat itu gitu sih. Oke. Ya. Jadi kita belum ada nih kayak standar kayak bener SOP untuk pelatihan penanganan anak pengguna narkoba, dan prosedurnya tuh ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada, kurikulum anak itu ada. Oke. Colombo Plan tuh punya bikin gitu ya, tapi kan mungkin belum tersosialisasi dengan baik, belum semua dapat itu. Nah, kalau yang pasti ada rehab anak itu yang di lingkungan BNN tadi. Yeah. Yang saya bilang ada datanya itu, sampai bulan Juni ini ada 590 yang sudah mereka rehab anak. Tapi itu tempatnya khusus anak atau? Khusus, Oh, oke. khusus ya. Khusus, jadi dipisahin lah. Gitu, paling enggak it's a good start, udah ada. Cuman kan kita belum tahu nih program konkretnya seperti apa, tapi paling enggak dia sudah ada dan dia mengakui itu, datanya udah ada. Gitu kan. Tapi kan yang nggak kelihatan ini yang bahaya ya, gitu ya Bang Albert ya. Iya. Dan mungkin kalau yang berkaitan dengan, kan ada beberapa juga pendekatan rehabilitasi ya, inklusif ya. Ada beberapa yang kemudian sosial, Betul. ada yang dianggap medis gitu Betul. ya. Dan di buku ini sebenarnya kita juga bahas bahwa kan ada juga pendekatan-pendekatan medis yang kita kenal sebagai pendekatan pengurangan dampak buruk. Gitu ya. Jadi bagaimana untuk tidak serta-merta langsung menghentikan mereka untuk berhenti menggunakan, tapi paling nggak meminimalisir dampak buruk yang timbul ketika mereka mengkonsumsi narkotika, baik itu melalui terapi substitusi Ya, betul, ataupun betul. terapi jarum suntik gitu ya. Ya. Nah, di dalam buku ini kami temukan sebenarnya meskipun itu tersedia untuk anak gitu ya, tapi ada aturan-aturan pengecualian gitu, yang kemudian ini anggapannya bahwa oke, anak boleh untuk menggunakan ini, untuk menggunakan pendekatan rehabilitasi seperti ini, tapi ada kondisi-kondisi khusus gitu. Nah, tapi pada saat kami mencoba untuk mencari tahu, nggak dijelaskan tuh kondisi khusus seperti apa yang kemudian membuat mereka bisa untuk mengakses rehabilitasi seperti ini. Gitu. Dan ini mungkin mirip juga dengan kalau misalnya kita bicara soal konteksnya, kita bawa ke HIV gitu ya. Karena salah satu penyebab epidemi HIV terutama di tahun 2000-an gitu ya, meskipun sekarang sudah jauh lebih menurun, kan infeksinya terjadi karena penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Betul. Dan akibatnya banyak orang dengan HIV yang kemudian mereka tidak mengetahui tentang statusnya. Nah, sampai tahun 2020-an itu masih agak kesulitan tuh anak untuk paling nggak diagnosis. Untuk mendiagnosis dirinya mereka sendiri, apakah betul saya terjangkit HIV atau enggak gitu. Karena ada waktu itu peraturan bahwa itu harus dengan wali. Gitu. Nah, kalau dalam konteks anak pengguna narkotika kan jadi sulit ya. Iya, sulit. Karena kemudian mereka harus terbuka pada orang tuanya, pada walinya. Kalau misalnya mereka dari keluarga yang tadi Bro Sif katakan broken home atau segala macam, mereka akan jauh lebih ditekan lagi, diinin lagi. Gitu. Kalau open minded keluarganya. Kalau open minded, ya. Betul. Jadi itu ada kesulitan-kesulitan yang karena anak dianggap sebagai orang yang masih membutuhkan wali gitu ya, dalam tindakan medis apapun gitu, jadi kehadiran wali ataupun orang tua menjadi penting. Akhirnya dalam banyak konteks mereka tidak bisa untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan atau diagnosis yang mereka perlukan untuk status kesehatan mereka. Nah,
kalau isu-isu kayak gitu tuh, kalau misalnya ada masalah dengan wali apa segala, siapa yang berhak untuk ngasih perlindungan atau mendampingi si anak tersebut? Ya, nah seharusnya itu jatuh kepada negaranya kan. Kalau misalnya sama lah dengan kasus yang lain ya berkaitan dengan anak, kalau misalnya anaknya nggak memiliki wali atau bahkan dari orang tuanya malah melakukan kekerasan kepada dia gitu, itu kan seharusnya negara intervensi di situ, memberikan perlindungan yang tepat, memberikan assessment yang tepat terkait dengan hal tersebut gitu ya. Jadi dalam konteks ini artinya negara memang harus bisa untuk melakukan identifikasi kira-kira anak pengguna narkotika yang bermasalah dengan keluarganya kira-kira sebanyak apa sih gitu. Dan kalau misalnya mereka tidak punya wali, apakah mereka tetap bisa untuk mendapatkan akses pengobatan yang tepat gitu ya, akses rehabilitasi yang tepat, dan dalam proses ketika mereka menjalani akses pengobatan dan akses rehabilitasi itu jangan lupakan juga bahwa hak anak ada banyak gitu ya, dan ada pendidikan, ada soal hak untuk bermain, hak dan lain sebagainya. Dan ketika mereka menjalani itu, negara sebagai pihak intervensi juga harus memastikan bahwa hak-hak yang lain itu masih bisa untuk dipenuhi oleh anak. Gitu. Jadi kalau dalam konteks itu sih mungkin kita bisa melihat ya bagaimana mekanisme yang tersedia ya. Oke, nah itu tadi kan berarti kita balik lagi ke hak-hak dasar anak ya. Kalau misalnya dalam standar internasional, hak-hak dasar anak pengguna narkoba itu apa sih basic rights-nya? Jadi sama sih sebenarnya dengan hak anak yang non pengguna ya. Kan kita sudah mengenal konvensi hak anak atau Convention on the Rights of Children gitu. Yang mana kemudian itu dituangkan di Undang-Undang Perlindungan Anak di tahun 2003 itu, dan di situ sebenarnya udah tercakup cukup jelas ya kira-kira apa aja yang menjadi hak-hak dasar anak, mulai dari hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk yang sering juga dilupakan adalah hak untuk partisipasi. Gitu. Jadi nggak cuma bahwa kita anggap bahwa anak ini belum dewasa jadi membutuhkan orang tua atau wali, tapi sebenarnya mereka juga punya hak untuk berpartisipasi untuk menentukan nanti hidup mereka mau seperti apa loh gitu. Jadi kalaupun anak itu pengguna narkotika, sebenarnya mereka juga harus didengarkan gitu. Kira-kira bagaimana sih metode rehabilitasi yang menurut kamu tepat untuk diri kamu gitu. Bagaimana sih kamu kelanjutannya, apakah mau sekolah di sini nih, atau karena sekolah ini udah mengetahui nih status kamu sebagai pengguna narkotika, jadi banyak yang kemudian membuli gitu ya, meriksa kamu, apakah kamu jadi tidak nyaman untuk bersekolah di sini, apakah kamu mau ditempatkan di sekolah yang lain misalnya. Gitu. Jadi hak untuk partisipasi itu juga menjadi hak yang penting dalam konteks anak pengguna narkotika. Gitu. Jadi dan hak-hak lain lah yang kemudian kita coba bedah satu persatu ya. Tapi memang dalam konteks narkotika, dalam konteks anak pengguna narkotika, memang kita lihat paling sering menjadi permasalahan adalah itu tadi hak atas pendidikan dan juga hak untuk tidak dikriminalisasi, itu tidak masuk ke dalam proses peradilan pidana, karena dalam konvensi hak anak itu yang kemudian dikenal bahwa anak ini harus sebisa mungkin, sedapat mungkin dihindarkan dari sistem peradilan pidana, dari proses kriminalisasi. Dan ini yang tadi datanya kita lihat bahwa masih banyak sebenarnya anak yang menjalani proses itu. Menyedihkan juga tuh, baru dengar tuh 190 anak itu semuanya 170 semua narkotika tuh. Iya. Itu di bawah usia 18 atau di bawah usia 13? Kemungkinan di bawah usia 18. Jadi Iya. antara 12 sampai 18 karena remaja ya. Ya karena kan hak pendidikan udah pasti itu. Terus maksudnya itu kan lagi masa pertumbuhan gitu ya. Sementara kemarin lagi banyak juga yang rame ngebahas restoratif justice untuk pecandu, gitu. Yang tua-tua boleh pulang, yang muda dijeburin. Kenapa? Karena miskin atau apa gitu kan. Nah, enggak, saya jadi baru ini iya juga ya gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan dalam podcast ini jadi atensi juga buat polisi atau siapapun itu yang punya wewenang di hukum maksudnya ya. Coba deh lebih pakai mata hati juga, maksudnya alasan kesehatan aja sih sama hak anak nih masuk banget. Iya ya, ini kalau kita penjarain masih di usia tumbuh kembangnya dia, mau dibilang pengguna aktif juga belum bisa karena memang pertumbuhan otaknya belum selesai. Jadi masuk sebenarnya sebagai korban penyalahguna. Dia juga belum mampu mengidentifikasi ini perilaku penggunaan saya ini benar apa tidak. Terus sebagai akibat itu terus dipenjarain gitu kan. Nah, menurut saya nggak adil juga gitu ya. Jadi mungkin setuju, perlu menurut aku juga ini jadi nyambung ke what I think is the most important hal yang untuk kita bahas, bahwa kayak
where is the line between anak sebagai korban dan sebagai pelaku. Iya. Nah, itu aku soalnya kayak ketika aku mikirin kayak kayak anak umur 12, bahkan anak umur 15 gitu pengguna narkoba. Di bayanganku gitu, aku nggak bisa nganggep itu tuh sebagai kriminal atau pelaku. Pas kalau in my head kayak that is a victim gitu. Iya. Nah, kalau misalnya pandangan hukum di Indonesia dan juga sosial tuh gimana sih caranya kita the line between korban dan pelaku, how do we pisahin gitu? Nah makanya kesulitan di undang-undang narkotika kita sekarang tidak membedakan itu. Meskipun tadi ada kategori khusus ya korban penyalahgunaan narkotika, tapi di muatan pasal-pasalnya, pasal-pasal pidananya mulai dari 111 sampai 127 itu mencangkup pasal-pasal di mana gampang sekali orang yang sebenarnya tadi kita deskripsikan sebagai korban itu dianggap sebagai pelaku gitu, karena dilihat dari tindakannya aja. Kalau misalnya mereka memiliki, misalnya Bro Steve di kantongnya nih ada satu klip sabu gitu ya, udah bisa dianggap itu sebagai tindakan kriminal. Memiliki, atau di ruangan ini ternyata sebenarnya ini ruangan saya nih, terus habis itu di lemari itu ternyata ada barang gitu. Nah meskipun tidak berada dekat, misalnya saya lagi di luar karena ini ruangan saya dianggap menguasai. Gitu. Jadi jenis-jenis tindakan itu jadi terlalu karet, terlalu lebar gitu, karena begitu banyak tindakan-tindakan yang tidak dilihat lagi sebenarnya posisi dan identitas pelaku, karakteristik pelaku yang tadi, apakah dia pelaku anak, apakah ada riwayat kekerasan, apa ada riwayat bahwa dia broken home gitu. Itu tidak dianggap. Jadi hanya sebatas tindakan untuk menguasai, memiliki, bertransaksi gitu ya. Betul. Bahkan kalau bertransaksi itu juga aneh gitu kan. Kalau bagaimana kemudian orang itu bisa mendapatkan narkotika untuk digunakan kalau misalnya dia tidak bertransaksi itu. Betul. Jadi banyak pasal-pasal yang kemudian karena muatan pasalnya seperti itu, kita jadi nggak bisa lagi untuk membedakan mana sebenarnya pelaku, mana sebenarnya korban. Setuju. Oke. Nah, berarti apa tuh solusinya? Ini ya. Bahkan kalau kita lihat internasional ya, itu nggak ada victim of drug use tuh nggak ada. Drug user dulu. Sekarang people with SUD, people with substance use disorder. Jadi emang Indonesia doang yang aneh. Kok ada korban penyalahguna? Mana ada korban? Gitu ya kan. Ini orang, kalau saya lebih sukanya gini, ini penderita adiksi. Udah. Pendekatannya kesehatan, penderita adiksi. Ini orang perlu dibantu. Kan gitu ya. Kalau korban kan itu tadi, korban, pelaku. Kan kita bingung ya, ini yang mana nih gitu ya kan. Ya dia, memang dia pengguna. Tapi dia pelaku juga karena dia memiliki. Karena undang-undang kita memang melarang orang punya barang itu. Iya betul Pak, paham. Tapi kan kalau nggak ada transaksi kan dia nggak mungkin punya, kan gitu kan. Jadi, ya mana ya? Jadi memang agak berlibat sih. Iya, berlibat. Ahli hukum aja bilang berlibat. Dan kan kita juga udah punya undang-undang sistem peradilan pidana anak ya, undang-undang SPA, di undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa anak itu ada satu hak yang namanya hak atas diversi. Jadi bagaimana dia bisa dialihkan dari sistem peradilan pidana yang panjang itu dari polisi, jaksa, hakim, sidang untuk kemudian dicarikan solusi terbaiknya. Mekanisme diversi melimpahkan mereka keluar dari sistem peradilan pidana. Itu yang mana syarat diversinya ini yang agak kesulitan dalam kasus perkara anak. Itu karena syarat diversinya adalah tindak pidana yang disangkakan ini harus yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun ya. Sedangkan di pasal-pasal narkotika kalau kita lihat ancamannya itu selalu maksimal karena dianggap extraordinary crime kan. Jadi dari 12 tahun sampai hukuman mati. Jadi nggak mungkin itu kemudian bisa diberlakukan ya. Hanya ada satu pasal yang berkaitan dengan pasal penggunaan, Bro Steve pasti tahu, pasal 127 gitu. Tapi jarang sekali pihak penyidik atau pihak penuntut umum mau menggunakan pasal itu. Itu yang jadi transaksional. Dan kemudian salah satu syarat juga misalnya harus ada perdamaian. Nah, ini yang agak bingung gitu kan. Bingung. Harus ada perdamaian antara pelaku dan korban. Yang dalam konteks kejahatan konvensional seperti pencurian gitu ya atau kekerasan itu masuk akal gitu. Karena ada korbannya, ada pelakunya, mereka berdamai. Dalam konteks anak pengguna narkotika gimana mereka berdamai gitu. Makanya di beberapa kasus yang kemudian kami tanganin, akhirnya karena mekanisme perdamaian itu mau dicoba, akhirnya
yang disuruh berdamai antara anak sama penyidiknya. Iya. Padahal kan itu aneh ya. Iya. Dia Penyidiknya nangkep, ya kan? Iya. Gimana cara perdamaiannya gitu. Iya, Jadi betul. nggak jelas di situ. Oke. Memang pada akhirnya kemudian hak asasi diversi ini kemudian berlanjut lagi gitu ya. Sekarang kita kenal ada konsep yang lebih mendukung itu juga sebenarnya, konsep yang kita kenal sebagai restoratif justice, keadilan restoratif. Itu yang mana tujuannya sebenarnya juga sama, untuk membuat anak itu nggak dipidana, nggak dipenjara gitu ya. Dan masing-masing lembaga sejak tahun 2020 kalau saya tidak salah, lembaga aparat penegak hukum punya aturan masing-masing tuh tentang restoratif justice, keadilan restoratif. Misalnya yang sering kita bicarakan ya Bro Steve ya, tentang keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Betul. Nah di tingkat kepolisian ini udah mulai membuka nih polisi untuk ada jalur restoratif justice bagi siapapun termasuk anak dalam pidana narkotika. Itu ada aturan-aturannya lah, mereka harus uji urin misalnya, harus ikut tes asesmen terpadu misalnya, untuk menentukan bahwa mereka pure adalah pengguna bukan pengedar. Nah, tapi kita sering kali lihat juga bahwa dalam prosesnya itu ya banyak yang kemudian jadi transaksional. Gitu, bahwa nggak otomatis nggak gitu otomatis ya. Gitu ya. Nggak melalui prosedur hukum yang ada dan sangat berbeda antara satu polisi dengan polisi yang lainnya. Nah mungkin 190 itu yang nggak bisa transaksi. Mungkin. Nggak ada duitnya, jadi dibuang di lapas. Bisa jadi. Iya, karena menurut saya aneh juga gitu ya kan. Sedih juga gitu, maksudnya ini kan ini ya. Seharusnya kita nyelamatin gitu ya. Malah kalau kemarin ada statement saya lihat di berita, malah koruptor manusia juga loh. Kasihan. Ya udah pulangin aja kalau udah nyolong. Kacau gitu ya kan. Ya ini sih ini aja buat intermezzo aja karena ini penting. Tadi barusan juga baru banget ngeliat headline yang 4 camat dan lurah terbukti positif narkoba. Iya. Terus nggak apa-apa, boleh kerja lagi asal nggak diulangin lagi. Jadi betul. Aku agak bingung kayak. Betul. Maksudnya tuh hukumnya gimana sih kok kalau misalnya dia camat terus dia bisa lanjut kerja lagi? Aku nggak ngerti karena kalau dia ikut proses hukum terus dia masuk penjara, kan berarti orang harus gantiin diri camat dong. Dia nggak jadi camat lagi dong. Tapi kok ini malah oke, nggak apa-apa lo jadi camat tapi nggak diulangin. Tapi giliran anak kecil gitu, dia dicemplungin ke lapas. Jadi maksudnya kayaknya when it comes to substance abuse gitu, narkoba, kayaknya hukumnya tuh all over the place gitu. Kayak nggak ada satu yang ini hukumannya tuh ini gitu. Iya. Memang sangat. Ya bukan cuma berita yang camat itu ya, kayak beberapa minggu lalu juga ada deh berita yang polisi. Iya, cuma disuruh senam. Disuruh apa tuh? Iya serius. Iya kan senam apa sama sholat 5 waktu udah nggak apa-apa. Iya ada. Ya maaf nih keluarga Indonesia ya, kita apa adanya nih kita bahas. Emang gitu, mesti ya. di-highlight kan juga kayak gini-gini. Iya. Kita warga aja ya kan. Tapi sebenarnya kita nggak menyalahkan juga sih. Maksud kami gitu ya, bahwa model-model seperti itu di mana orangnya diberikan kesempatan kedua. Iya, betul. Mereka diberikan lu sholat, senam atau melakukan kegiatan yang kemudian membuat lu produktif lagi gitu, dan tapi tetap bisa untuk bekerja di tempat yang sama. Menurut kami itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi tolonglah itu kemudian diterapkan secara non diskriminatif, bukan cuma buat orang-orang yang punya power. Itu yang tapi jadi masalahnya. Yes, thank you Bro Albert. Iya betul. Maksudnya emang rata gitu kan. Mau anak pejabat, mau anak kang sayur kayak mau siapa tapi sama. Iya betul. Kesempatannya sama gitu ya. Memang giving people a second chance itu kan penting ya. Itu harus selalu. Itu yang harus dikedepankan tuh itu gitu. Tapi tidak tebang pilih gitu ya. Betul. Iya, benar itu. Pejabat pemerintah tuh camat, polisi itu role model semua gitu kan. Role model masyarakat gitu. Saya ingat waktu jenderal polisi tuh ketangkep narkoba tuh. Jadi Minasa tuh. Itu ibu saya sampai ngomong, "Ini petinggi polisi." Terus kita mau percaya siapa nak sekarang urusan narkoba di Indonesia ini gitu ya kan? Ya, ini kan potret orang tua ya, warga negara biasa gitu ya. Apalagi kalau lihat ya, giliran kalau aparat cuma disuruh senam, sholat. Kalau yang pejabat tadi apa? Nggak apa-apa udah kerja lagi, penting jangan diulangi. Ya, coba kalau warga negara biasa, gitu kan? Ya mungkin ini juga jadi tugas kita bersama ya, maksudnya menyuarakan ini, meng-highlight ini gitu ya, mendukung kalau ada gerakan mencari keadilan itu ya untuk warga negara, kenapa enggak gitu sih. Terus tadi itu untuk anak-anak yang masuk ke dalam tahanan itu rehabnya tetap jalan nggak sih? Nah itu yang sebenarnya
tergantung masing-masing lapasnya gitu. Jadi ada beberapa lapas yang kami tahu bahwa kadang-kadang mereka ada konselornya Iya, datang iya. masuk gitu ya. Tapi apakah itu cukup atau enggak kita juga kurang paham. Ada beberapa mungkin yang hanya dokter psikiater gitu. Iya, iya. Psikiater kadang-kadang masuk ke dalam tahanan. Itu jadi sangat berbeda gitu antara satu lapas dengan lapas yang lain, tergantung apakah mereka ada sumber dayanya, Yes. tergantung apa Anggaran. anggaran. Terus itu who sets the standard? Siapa yang nyeting standarnya? Seharusnya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, karena mereka yang membawahi lembaga pemasyarakatan, mereka juga yang membawahi LPKA. Sekarang kita sebutnya bukan penjara anak lagi, tapi LPKA, Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Anak, yang kemudian mereka membina anak-anak yang kemudian masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Apa program-program pembinaan yang tepat gitu. Yang mana salah satunya seharusnya termasuk juga program rehabilitasi kalau memang mereka membutuhkan ya, kalau mereka ada adiksi gitu. Jadi mereka yang bertanggung jawab di situ. Iya. Oke. Nah, berarti yang anak-anak yang di dalam ini sekarang nih ya, yang tadi itu misalnya dia hukuman penggunaan yang maksimal ya. Misalnya 12 tahun, dia 12 tahun dia jalanin tuh, disamain. Biasanya kalau anak ada pengurangan setengah. Ada ya? Oh, oke. Ya, jadi nggak maksimal. Ya nggak oke sih tetap. Tetap jalanin ya kan? Karena anak nih ya kan. Salah, saya ralat tuh, bukan oke enggak. Tetap nggak oke. Iya, seharusnya ada kebijakan gitu kan. Dia masih mau sekolah. Iya. Dia masa pertumbuhan masih berlaku buat dia gitu ya kan. Betul. Menyedihkan gitu maksudnya. Kalau kebijakan kita apa tadi? All over the place. All over the place. Iya. Kayak babak belur gitu, kayak kewalahan gitu loh. Beda-beda gitu ya. Jaksa berarti beda. Polisi beda gitu kan ya kan? Iya. Berarti misalnya kayak kerjasama antar kelembagaannya itu kurang ini ya. Kadang-kadang memang agak kurang sinkron sih. Sinkron. Jadi misalnya di peraturan soal restoratif justice gitu ya, keadaan restoratif, ada peraturan polisi misalnya terkait dengan restoratif justice, ada peraturan jaksa agung terkait restoratif justice, ada peraturan mahkamah agung tentang keadaan restoratif. Yang mana ketika kita bedah satu persatu gitu ya, ada perbedaan nih antara mulai dari definisinya aja. Definisi keadaan restoratif apa bisa beda-beda. Gitu. Dan syaratnya apa? Apakah misalnya yang tadi ya penggunaan narkotika bisa atau enggak di restoratif justice gitu ya. Di peraturan jaksa agung itu dianggap nggak bisa, tapi di peraturan kepolisian dia nggak bisa. Jadi ada tidak sinkron antara satu peraturan dan peraturan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya tadi Salimah bertanya kira-kira apa sih solusinya gitu ya dari segala keruwetan hukum ini, gimana sih solusinya? Menurut kami sih yang salah satu penyebab utama permasalahan kita harus kembali lagi ke Undang-Undang Narkotikanya, Undang-Undang 35 tahun 2009 yang tadi saya bilang bahwa artikel-artikel untuk menghukum seorang itu artikel-artikel yang sangat karet dan juga sudah tidak berkesesuaian dengan kebutuhan kita bahwa pengguna narkotika butuhnya untuk direhabilitasi, butuhnya untuk diintervensi secara kesehatan. Itu jadi kita perlu terlebih dahulu untuk merevisi nih undang-undang narkotika itu ya? ini untuk bisa memberikan kesempatan buat pengguna narkotika ketika mereka menggunakan narkotika itu tidak harus takut mengalami kriminalisasi, mengalami penangkapan, penjatuhan penjara. Kalau misalnya penjatuhan penjara, mereka susah untuk keluar SKCK misalnya. Iya betul. Susah untuk kemudian bergabung lagi ke dalam masyarakat gitu. Jadi itu yang kemudian harus diubah terlebih dahulu. Yang mana kalau misalnya itu bisa diubah, harapannya juga ini kita bisa membuat satu standar dan satu standar perlindungan yang lebih tepat untuk anak pengguna narkotikanya. Oke. Ya mungkin itu aja sih, cuman mungkin satu lagi karena kita pemirsanya adalah keluarga Indonesia gitu. Apa nih pesan-pesan bagi keluarga Indonesia mengenai isu ini? Silakan. Oke. Mungkin buat keluarga Indonesia gitu ya, terutama mungkin yang punya anak yang ternyata menggunakan narkotika gitu. Pesan kami sih selalu sama ya, jangan kemudian dijauhi, jangan kemudian di stigma, jangan kemudian diskriminasi, tapi cobalah bangun dialog yang lebih konstruktif antara orang tua, anak, dan juga orang-orang yang ada di sekitar anak itu untuk juga bertanya dan juga untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi permasalahan mereka, bagaimana kemudian keluarga bisa membantu mereka untuk keluar dari adiksinya gitu. Jadi daripada kemudian langsung
menghakimi, menjudge, atau bahkan sampai ada keluarga misalnya yang membawa anak ini ke lembaga rehab gitu ya selama 6 bulan. Mungkin terlebih dahulu cobalah berdialog dengan mereka, cobalah berkomunikasi dengan mereka untuk mengerti sebenarnya posisi dan juga apa yang bisa dibantu. Ya, setuju. Oke, baik. Terima kasih Mas Albert, Om Steve. Ya, makasih. Menurut aku ini dialog yang sangat penting ya. Dan terima kasih juga keluarga Indonesia untuk nonton. Sampai jumpa lagi di Pas Asik Podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Terima kasih.